Bapak dan Ibu, di usia tua ada satu rasa yang sering tidak kita ucapkan, tetapi sangat kita rasakan, yaitu keinginan untuk tetap dianggap. Setelah puluhan tahun menjadi orang yang memberi, bekerja keras, mengasuh anak, dan memikul tanggung jawab, wajar jika kita berharap suatu hari nanti diperlakukan dengan penuh hormat dan perhatian. Namun kenyataannya, semakin bertambah usia, justru semakin sering kita merasa seolah-olah keberadaan kita tidak lagi penting. Dan perasaan inilah yang pelan-pelan melukai hati banyak lansia. Secara psikologis manusia memang membutuhkan pengakuan. Di usia senja ketika peran sosial berkurang dan aktivitas mulai menyempit, kebutuhan ini bisa menjadi lebih kuat. Ketika orang tua tidak lagi bekerja atau tidak lagi menjadi pusat keluarga, otak bisa menafsirkan hal itu sebagai tanda bahwa dirinya tidak lagi berguna. Pikiran seperti ini, jika dibiarkan, dapat menggerogoti harga diri, dan membuat seseorang merasa kosong meski sebenarnya masih sangat berharga. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu dari berbagai penjuru. Apakah Bapak dan Ibu sedang menyimak dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun kita berada, kita semua sedang berada di fase hidup yang sama. Fase di mana hati ingin tetap merasa berarti, meski dunia terasa semakin sibuk tanpa kita. Saya teringat seorang bapak berusia 69 tahun yang pernah berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya ini masih ada, tapi seperti tidak terlihat." Ia tinggal bersama anak-anaknya, tetapi jarang diajak bicara. Secara fisik ia tidak kekurangan, tetapi secara batin ia merasa sepi. Dari kisah sederhana ini kita bisa melihat bahwa rasa tidak dianggap bisa terasa lebih menyakitkan daripada kesulitan materi. Jika perasaan seperti ini dibiarkan terlalu lama, dampaknya bisa sangat besar. Lansia bisa menjadi mudah tersinggung, cepat sedih, dan merasa hidupnya tidak lagi bermakna. Bahkan kesehatan fisik pun bisa terpengaruh karena stres dan kesedihan yang terpendam melemahkan tubuh secara perlahan. Inilah mengapa memahami perasaan ini sangat penting di usia senja. Melalui rangkaian pembahasan ini, kita akan belajar bagaimana hidup dengan tenang di usia tua tanpa harus selalu diakui oleh orang lain. Bukan karena kita tidak layak dihormati, tetapi karena ketenangan sejati lahir ketika kita tidak lagi menggantungkan nilai diri pada perhatian manusia. Inilah awal perjalanan menuju usia senja yang lebih damai dan bermartabat. Bapak dan Ibu, langkah pertama untuk bisa hidup lebih tenang di usia tua adalah melepaskan kebutuhan untuk selalu dianggap oleh orang lain. Selama hidup, kita terbiasa dinilai dari apa yang kita lakukan, bekerja, memberi uang, mengurus keluarga, dan membantu orang lain. Ketika semua itu mulai berkurang, kita sering merasa seolah-olah nilai diri kita ikut menghilang. Padahal yang berubah hanyalah peran, bukan harga diri kita sebagai manusia. Dalam psikologi lansia, kebutuhan untuk terus diakui disebut sebagai kebutuhan akan validasi. Jika kebutuhan ini terlalu besar, hati menjadi rapuh. Sedikit diabaikan saja sudah terasa seperti penolakan. Lansia yang terus menunggu pengakuan akan mudah merasa tersinggung, kecewa, dan terluka, karena dunia tidak selalu punya waktu atau kemampuan untuk memberi perhatian seperti yang kita harapkan. Saya teringat seorang ibu berusia 73 tahun yang berkata, "Kalau tidak ada yang menelepon, saya merasa tidak penting." Padahal anak-anaknya tetap mencintainya, hanya saja sibuk dengan hidup masing-masing. Setelah ia mulai mengisi waktunya dengan membaca, berjalan pagi dan berdoa, ia merasa lebih tenang. Ia tidak lagi menunggu panggilan untuk merasa berharga. Dampak jangka panjang dari terus mengejar pengakuan bisa sangat melelahkan. Hati menjadi penuh tuntutan, pikiran menjadi gelisah, dan kebahagiaan terasa bergantung pada sikap orang lain. Ini membuat usia tua yang seharusnya menjadi masa istirahat, justru berubah menjadi masa penuh kekecewaan kecil yang berulang. Melepaskan kebutuhan untuk selalu dianggap bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Ini berarti kita mulai memberi nilai pada diri sendiri tanpa harus menunggu orang lain melakukannya. Dari sinilah muncul ketenangan yang lebih kuat, karena ia berasal dari dalam, bukan dari luar. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa lelah karena menunggu dihargai, tuliskan satu kata di kolom komentar. Cukup,
Semoga dari kata kecil itu, kita mulai memberi ruang lebih besar bagi ketenangan hati kita sendiri. Bapak dan Ibu, setelah kita belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu dianggap, muncul satu pertanyaan penting. Jika bukan dari perhatian orang lain, dari mana nilai diri saya datang? Di usia tua, nilai diri tidak lagi harus dibuktikan dengan jabatan, penghasilan, atau kesibukan. Nilai diri lahir dari kesadaran bahwa kita telah menjalani hidup, menghadapi kesulitan, membesarkan anak, dan bertahan melewati banyak badai. Semua itu adalah bukti keberhargaan yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Dalam psikologi, kemampuan ini disebut self-worth, yaitu kemampuan melihat diri sendiri sebagai pribadi yang layak dihormati tanpa perlu validasi terus-menerus. Lansia yang memiliki self-worth tidak mudah goyah ketika tidak diperhatikan. Ia tahu bahwa dirinya tetap berarti meski dunia tidak selalu menoleh. Sikap ini membuat hatinya lebih stabil dan pikirannya lebih jernih. Saya teringat seorang bapak berusia 71 tahun yang tidak lagi menceritakan keberhasilan masa mudanya. Ia berkata, "Saya tidak perlu membuktikan apa-apa lagi." Justru karena ia tidak mengejar pengakuan, orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dan menghormatinya. Dari sini kita belajar bahwa nilai diri yang kuat memancarkan wibawa tanpa perlu suara keras. Dampak jangka panjang dari membangun nilai diri dari dalam sangat besar. Lansia menjadi lebih percaya diri, tidak mudah iri, dan tidak mudah tersinggung. Hubungan dengan keluarga pun menjadi lebih sehat karena tidak dibebani tuntutan untuk selalu diperhatikan atau dipuji. Ketika kita merasa cukup dengan diri sendiri, kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sikap orang lain. Kita bisa menikmati hari dengan lebih ringan, tanpa rasa kecewa berlebihan ketika perhatian tidak datang. Inilah salah satu kunci hidup tenang di usia tua, menjadi sumber penghargaan bagi diri sendiri. Dari ketenangan batin inilah rasa hormat orang lain justru sering muncul dengan sendirinya. Bapak dan Ibu, salah satu pelajaran paling berat di usia tua adalah menyadari bahwa tidak semua orang akan peduli. Meskipun kita telah berbuat banyak sepanjang hidup, ada anak yang sibuk, keluarga yang menjauh, dan teman yang menghilang tanpa penjelasan. Jika kita terus berharap dunia berlaku seperti dulu, hati kita akan terus terluka. Tetapi ketika kita mulai menerima bahwa perhatian manusia itu terbatas, justru disitulah ruang bagi kedamaian mulai terbuka, karena kita berhenti menuntut sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Secara psikologis, penolakan terhadap kenyataan menciptakan konflik batin yang melelahkan. Pikiran kita ingin diperhatikan, tetapi realitas berkata lain. Konflik ini menimbulkan rasa marah, kecewa, dan perasaan tidak berharga. Lansia yang terus melawan kenyataan sering hidup dalam luka yang berulang, sementara mereka yang mampu menerima perubahan peran justru lebih tenang dan lebih mampu menikmati sisa hidupnya dengan lapang dada. Saya teringat seorang ibu berusia 75 tahun yang dulu sering menangis karena jarang dikunjungi. Ia merasa dilupakan. Namun setelah ia mulai berkata pada dirinya sendiri, "Mereka punya hidupnya, saya punya hidup saya," hatinya menjadi lebih ringan. Ia mulai menata hari dengan membaca, berkebun, dan berdoa. Tanpa disadari, sikapnya yang lebih tenang justru membuat orang lain lebih nyaman berada di dekatnya. Dampak jangka panjang dari berdamai dengan kenyataan sangat besar bagi kesehatan mental dan fisik. Lansia yang tidak lagi memelihara kekecewaan cenderung tidur lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, dan suasana hati lebih baik. Ketika hati tidak lagi penuh tuntutan, tubuh pun ikut merasakan kelegaan, dan kualitas hidup meningkat meski keadaan tidak sempurna. Berdamai bukan berarti mematikan harapan atau menutup hati. Ini berarti kita mengalihkan harapan dari manusia yang tidak selalu mampu kepada hal-hal yang lebih bisa kita kendalikan, merawat diri, menikmati waktu, dan membangun kedamaian batin. Dari sikap inilah lahir kebijaksanaan yang membuat usia tua terasa lebih bermakna dan tidak lagi pahit. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar menerima hidup apa adanya, dan ingin menemukan kedamaian di dalamnya, tuliskan satu kata di kolom komentar. Ikhlas. Semoga dari keikhlasan itu, kita semua melangkah menuju usia senja yang lebih ringan dan penuh ketenangan. Bapak dan Ibu, setelah kita mampu berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan peduli, langkah berikutnya adalah menemukan makna hidup yang tidak bergantung pada perhatian orang lain. Di usia tua, banyak orang merasa hampa karena tidak lagi memiliki peran besar. Namun sesungguhnya,
Makna hidup tidak harus datang dari sorotan atau pujian, melainkan dari kesadaran bahwa setiap hari yang kita jalani masih memiliki arti, sekecil apapun. Dalam psikologi, makna hidup disebut purpose. Lansia yang memiliki purpose tidak merasa hidupnya sia-sia, meski aktivitasnya sederhana. Mereka bangun pagi dengan sesuatu yang ingin dilakukan, entah itu merawat tanaman, membaca, atau membantu orang lain secara kecil-kecilan. Rasa memiliki tujuan ini menjaga pikiran tetap hidup dan hati tetap hangat. Saya teringat seorang bapak berusia 78 tahun yang setiap pagi membersihkan halaman mushola di dekat rumahnya. Tidak ada yang memintanya, dan jarang ada yang memuji. Namun ia berkata, "Saya merasa masih berguna." Dari tindakan sederhana itu, ia mendapatkan makna yang tidak bisa diberikan oleh perhatian manusia. Dampak jangka panjang dari memiliki makna hidup sangat besar. Lansia yang memiliki tujuan cenderung lebih aktif, lebih optimis, dan lebih jarang merasa putus asa. Bahkan banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang merasa hidupnya bermakna memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Makna hidup tidak harus besar atau megah. Ia hanya perlu terasa benar di dalam hati. Ketika kita hidup sesuai dengan makna itu, kita tidak lagi sibuk mencari pengakuan, karena kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita lakukan. Dengan menemukan makna dari dalam, usia tua menjadi lebih penuh, lebih damai, dan lebih layak dijalani, tanpa harus menunggu siapapun untuk menganggap kita penting. Bapak dan Ibu, setelah kita mulai menemukan makna hidup tanpa bergantung pada perhatian orang lain, langkah penting berikutnya adalah membangun ketenangan dari dalam diri sendiri. Banyak lansia merasa tenang hanya ketika dikunjungi, dihubungi, atau dipuji. Namun ketenangan seperti itu rapuh, karena bergantung pada sikap orang lain yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Ketenangan sejati justru lahir ketika kita mampu merasa damai, meski sedang sendirian, dan tidak sedang diperhatikan siapapun. Dalam psikologi, kemampuan ini disebut emotional self-regulation, yaitu kemampuan untuk menenangkan diri sendiri ketika perasaan tidak nyaman muncul. Lansia yang memiliki kemampuan ini tidak mudah panik ketika merasa diabaikan. Mereka mampu mengalihkan pikiran, menata emosi, dan kembali pada keadaan yang stabil. Inilah yang membuat mereka terlihat lebih tenang dan lebih kuat, karena mereka tidak dikendalikan oleh situasi di luar diri. Saya teringat seorang ibu berusia 70 tahun yang dulu mudah marah ketika anak-anaknya sibuk. Setelah ia belajar menenangkan diri dengan berjalan pagi dan berdoa, emosinya jauh lebih stabil. Ia berkata, "Sekarang saya tidak lagi menunggu orang lain untuk merasa damai." Dari sini kita belajar bahwa ketenangan bisa dilatih, dan tidak harus menunggu kondisi ideal. Dampak jangka panjang dari membangun ketenangan dari dalam sangat besar. Lansia menjadi lebih sabar, lebih jarang merasa tersinggung, dan lebih mampu menikmati hari-hari yang sederhana. Stres berkurang, tidur membaik, dan kesehatan secara keseluruhan ikut terjaga karena pikiran tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Membangun ketenangan dari dalam bukan berarti menutup diri dari hubungan. Ini berarti kita memiliki fondasi yang kuat sehingga hubungan menjadi pilihan, bukan kebutuhan yang memaksa. Dari fondasi inilah kita bisa mencintai dan berinteraksi dengan lebih tulus, tanpa rasa takut kehilangan. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar menenangkan diri tanpa bergantung pada orang lain, tuliskan satu kata di kolom komentar, tenang. Semoga ketenangan itu semakin menguatkan langkah kita di usia senja. Bapak dan Ibu, di usia tua ada satu kemampuan yang sangat menentukan ketenangan batin, yaitu mampu menghargai diri sendiri meskipun orang lain tidak melakukannya. Tidak semua keluarga, teman, atau lingkungan mampu memberi perhatian yang kita harapkan. Jika kita hanya merasa berharga ketika dihargai oleh orang lain, hidup kita akan terus naik turun mengikuti sikap mereka. Namun ketika kita sendiri yang memberi nilai pada diri, ketenangan menjadi jauh lebih stabil dan tidak mudah runtuh. Dalam psikologi, kemampuan ini disebut self-respect. Lansia yang memiliki self-respect tidak merendahkan dirinya hanya karena diabaikan. Ia tahu bahwa keberadaannya tetap bernilai, meskipun dunia tidak selalu melihat atau mengakuinya. Sikap ini membuat seseorang terlihat lebih kuat dan lebih dewasa. Dan justru dari situlah rasa hormat orang lain sering muncul tanpa diminta. Saya teringat seorang bapak berusia 74 tahun yang jarang dikunjungi anak-anaknya. Alih-alih merasa kecil,
Ia merawat rumah dan kebunnya dengan penuh kebanggaan. Ia berkata, "Saya masih layak hidup dengan rapi dan terhormat." Dari sikap ini kita melihat bahwa penghargaan pada diri sendiri bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kurangnya perhatian orang lain. Dampak jangka panjang dari menghargai diri sendiri sangat besar. Lansia menjadi lebih percaya diri, lebih jarang merasa sedih tanpa sebab, dan lebih kuat menghadapi kesendirian. Ia tidak lagi menunggu orang lain untuk mengatakan bahwa dirinya berarti, karena ia sudah tahu itu dari dalam dirinya sendiri. Menghargai diri bukan berarti menutup diri dari kasih sayang. Ini berarti kita tidak menyerahkan harga diri kita kepada siapapun. Kita tetap terbuka pada cinta, tetapi tidak runtuh ketika cinta itu tidak datang. Dari keseimbangan inilah muncul kedamaian yang lebih dalam. Dengan self-respect yang kuat, usia tua menjadi masa di mana kita berdiri tegak sebagai pribadi yang utuh, meski dunia tidak selalu melihat kita. Dari sikap inilah ketenangan sejati tumbuh dan hidup terasa lebih bermartabat. Bapak dan Ibu, di usia tua kita dihadapkan pada satu pilihan batin yang sangat menentukan kualitas hidup. Ingin damai atau ingin diperhatikan? Banyak orang tanpa sadar memilih mengejar perhatian, menunggu pesan, panggilan, atau pengakuan, lalu kecewa ketika itu tidak datang. Namun mereka yang memilih damai justru berhenti menuntut dunia untuk selalu hadir. Mereka mengarahkan energi ke dalam diri, membangun rasa cukup, dan menata hati agar tidak lagi bergantung pada sikap orang lain. Dalam psikologi, kemampuan memilih damai ini disebut emotional maturity. Orang yang matang secara emosional tidak mengaitkan kebahagiaan dengan respons orang lain. Ia tidak memancing perhatian dengan keluhan, drama, atau sikap menyedihkan. Ia hidup dengan kesadaran bahwa ketenangan lebih berharga daripada pengakuan. Sikap inilah yang membuat seseorang terlihat lebih stabil, lebih bijak, dan lebih layak dihormati oleh lingkungan. Saya teringat seorang ibu berusia 72 tahun yang dulu sering mengeluh karena jarang dikunjungi. Setelah ia mulai fokus pada hobinya dan merawat dirinya sendiri, keluhannya berhenti. Energinya berubah menjadi lebih tenang dan hangat. Anehnya, justru lebih banyak orang yang ingin datang dan berbincang dengannya. Ketika kita berhenti mengejar perhatian, perhatian sering datang dengan sendirinya. Dampak jangka panjang dari memilih damai sangat menyehatkan. Lansia menjadi lebih rileks, tekanan darah lebih stabil, dan pikiran lebih jernih. Ketika kita tidak lagi hidup dalam kekecewaan yang berulang, tubuh dan jiwa mendapatkan ruang untuk pulih dan menikmati hari dengan lebih ringan. Memilih damai bukan berarti menjadi acuh. Ini berarti kita peduli pada diri sendiri terlebih dahulu. Dari perhatian pada diri sendiri inilah muncul kebahagiaan yang tidak mudah diambil oleh keadaan atau sikap orang lain. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu ingin memilih hidup yang lebih damai daripada sibuk mengejar perhatian, tuliskan satu kata di kolom komentar, damai. Semoga kata itu menjadi niat baru dalam perjalanan usia senja kita. Bapak dan Ibu, semakin kita bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa menggantungkan kebahagiaan pada manusia lain adalah sumber banyak luka. Manusia bisa sibuk, lupa, berubah, atau tidak mampu memberi perhatian seperti yang kita harapkan. Ketika kita menggantungkan ketenangan pada sikap mereka, hidup kita akan terus naik turun. Namun ketika kita mulai melepaskan harapan berlebihan kepada manusia, hati menjadi lebih ringan dan tidak mudah terguncang. Dalam psikologi ini disebut detachment yang sehat. Bukan berarti tidak peduli tetapi tidak lagi mengikat kebahagiaan pada respons orang lain. Lansia yang memiliki detachment yang sehat bisa mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa berharap balasan, dan hadir tanpa rasa takut ditinggalkan. Sikap ini membuat jiwanya lebih stabil dan lebih kuat menghadapi perubahan. Saya teringat seorang bapak berusia 77 tahun yang berkata, "Saya tetap baik meski tidak diperhatikan. Ia tetap ramah, tetap menolong, tetapi tidak lagi kecewa jika tidak dibalas." Dari sikap ini kita melihat kebebasan batin yang sangat indah. Ia tidak lagi dikendalikan oleh harapan sehingga hatinya lebih damai. Dampak jangka panjang dari melepaskan harapan berlebihan sangat besar. Lansia menjadi lebih tenang, lebih jarang merasa kecewa, dan lebih mampu menikmati apa yang ada. Stres menurun, pikiran lebih jernih, dan hubungan menjadi lebih sehat karena tidak dibebani tuntutan tersembunyi. Melepaskan harapan bukan berarti menutup diri dari kasih sayang.
Ini berarti kita tidak menyerahkan kendali kebahagiaan kita kepada siapapun. Kita tetap terbuka pada cinta, tetapi tidak runtuh ketika cinta itu tidak datang. Dengan hidup tanpa harapan berlebihan pada manusia, usia tua menjadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih damai. Inilah salah satu rahasia terbesar untuk menikmati masa senja dengan hati yang lapang. Bapak dan Ibu, sepanjang perjalanan pembahasan ini kita telah menyentuh satu kebenaran penting. Hidup di usia tua tidak harus bergantung pada seberapa sering kita dianggap oleh orang lain. Kita telah belajar melepaskan kebutuhan akan pengakuan, membangun nilai diri dari dalam, berdamai dengan kenyataan, menemukan makna hidup sendiri, membangun ketenangan batin, menghargai diri, memilih damai, dan melepaskan harapan berlebihan pada manusia. Semua ini mengarah pada satu hal. Ketenangan sejati lahir dari dalam, bukan dari luar. Ketika kita tidak lagi menggantungkan harga diri pada perhatian orang lain, kita menjadi lebih bebas. Bebas dari kekecewaan kecil yang berulang, bebas dari rasa tidak dihargai, dan bebas dari luka batin yang sering tidak terlihat. Di usia senja, kebebasan ini sangat berharga, karena ia memberi ruang bagi kita untuk benar-benar menikmati hari, tanpa harus terus menunggu siapapun untuk mengakui keberadaan kita. Saya teringat seorang nenek yang berkata, "Sekarang saya hidup untuk damai, bukan untuk disukai." Kalimat ini merangkum semua yang telah kita bahas. Ketika kita memilih damai, kita berhenti mengorbankan ketenangan demi perhatian. Kita menjadi lebih ringan, lebih sabar, dan lebih mampu merasakan syukur atas hal-hal kecil yang masih kita miliki. Dampak jangka panjang dari sikap ini sangat nyata. Lansia yang hidup tanpa haus pengakuan cenderung lebih sehat, lebih ceria, dan lebih jarang merasa kesepian meski sedang sendiri. Hubungan dengan keluarga pun menjadi lebih hangat karena tidak dibebani tuntutan emosional yang berat. Orang-orang justru merasa lebih nyaman berada di dekat kita ketika kita tidak menuntut apapun dari mereka. Semoga rangkaian pembahasan ini menjadi penguat bagi Bapak dan Ibu dalam menjalani usia senja. Ingatlah bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa sering orang lain mengingat atau memanggil, tetapi oleh siapa Anda di dalam hati Anda sendiri. Usia tua adalah masa untuk hidup lebih jujur, lebih damai, dan lebih penuh makna. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan di Kesehatan Lansia TV ini memberi ketenangan dan penguatan, silakan tetap bersama kami. Dengan berlangganan dan menemani channel ini, Bapak dan Ibu akan terus mendapatkan teman refleksi untuk menjalani hari-hari dengan lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bermartabat. Terima kasih sudah berjalan bersama kami sampai di sini.